Ya, secara kronologi, secara singkat, untuk pelaku pertama-tama berada di depan Kodim, berteriak-teriak untuk minta perlindungan. Setelah itu di depan Kodim ada SD, yang saat itu ada anak-anak sedang istirahat. Si pelaku langsung menarik salah satu anak perempuan sambil menodongkan sebilah pisau. Sambil teriak-teriak memasuk ke Kodim, minta bertemu dengan saya. Namun saat itu langsung bertemu dengan Kapten Suwanto, fasilitas saya, karena dia tidak mau bertemu dengan dandinnya, langsung dibawa ke ruangan fasilitas. Di situ kan terjadi nego, Kapten fasilitas dan saya tidak diperbolehkan membahas sehingga saya nego dan memberikan keterangan kepada pelaku Chandra. Sampai 2 jam pelaku meminta supaya dia pulang ke Mataram melalui pelabuhan Perak. Sebelumnya saya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, tapi secara tersembunyi karena pelaku sangat stres sekali apabila melihat ada anggota kepolisian karena dia terlibat perjudian yang ada di Mojokerto. Ya, Pak Awan, kami ingin mengkonfirmasi apakah betul tersangka ini tewas tertembak atau masih ditahan hingga saat ini? Ya, untuk konfirmasi bahwa setelah pelaku meminta mobil kami sediakan untuk kembali ke Tanjung Perak. Di tengah perjalanan lampu merah, Kapten Suwanto sebagai pengemudi bisa merebut pisau dan anak, terjadi perkemunan di situ. Setelah pisau lepas, anak tersebut imbuser langsung menyerbu masuk dan melaksanakan tembakan setelah 5 kali ke arah badan dan kepala pelaku tersebut, sehingga kita pastikan meninggal dunia. Begitu, Mbak. Ya, lalu kemudian Pak Awang, ini apa hubungan pelaku dan korban ini, Pak? Diulangi, Mbak. Apa sebetulnya hubungan antara pelaku dan korban? Apa Bapak mengetahuinya? Hubungan dengan siapa, Mbak? Antara pelaku dan korban, Pak? Antara pelaku dan korban tidak ada hubungan karena si pelaku ini sudah stres sehingga melihat dia tidak dilindungi dari pihak manapun, dia akhirnya melakukan penyanderaan, langsung mengambil salah satu anak tanpa dan lain-lain. Tidak ada hubungannya, Pak. Iya, lalu apa Pak motif penyanderaan terhadap siswa SD ini, Pak? Halo, Mbak. Iya, Pak, lalu apa motif penyanderaan terhadap siswa SD ini? Motif pelaku, bahwa pelaku ini sudah terjerat hutang akibat judi dan dikejar-kejar oleh orang yang oknumnya saya tidak tahu, karena itu pengakuan dari pelaku, sehingga dia minta perlindungan supaya bisa pulang dengan selamat. Tetapi karena saking stresnya dia melakukan penyanderaan dan berkata yang tidak jelas gitu. Baik, Pak Awang, lalu bagaimana kondisi dari korban sendiri? Gimana, Mbak? Bagaimana kondisi dari korban penyanderaan ini? Oh, syukur alhamdulillah, korban dari anak Agustin, putri kelas 4 SD, umur 9 tahun, saat ini sudah kami tarik dengan rumah sakit Semen. Ini tidak ada luka apa-apa, hanya ada sedikit akibat dari tekanan pisau selama 2 jam yang selalu terus menempel di anak ini. Bahkan setelah 5 kali ke arah badan dan kepala pelaku tersebut, sehingga kita pastikan meninggal dunia. Begitu, Mbak. Ya, lalu kemudian Pak Awang, ini apa hubungan pelaku dan korban ini, Pak? Diulangi, Mbak. Apa sebetulnya hubungan antara pelaku dan korban? Apa Bapak mengetahuinya? Hubungan dengan siapa, Mbak? Antara pelaku dan korban, Pak?
antara pelaku dan korban tidak ada hubungan karena si pelaku ini sudah stres sehingga melihat dia tidak dilindungi dari pihak manapun, dia akhirnya melakukan penyanderaan, langsung mengambil salah satu anak tanpa dan lain-lain. Tidak ada hubungannya, Pak. Iya, lalu apa Pak motif penyanderaan terhadap siswa SD ini, Pak? Halo, Mbak. Iya, Pak, lalu apa motif penyanderaan terhadap siswa SD ini? Motif pelaku, bahwa pelaku ini sudah terjerat hutang akibat judi dan dikejar oleh orang yang oknumnya saya tidak tahu, karena itu pengakuan dari pelaku, sehingga dia minta perlindungan supaya bisa pulang dengan selamat. Tetapi karena saking stresnya dia melakukan penyanderaan dan berkata yang tidak jelas ini. Baik, Pak Awang, lalu bagaimana kondisi dari korban sendiri? Gimana, Mbak? Bagaimana kondisi dari korban penyanderaan ini? Oh, syukur alhamdulillah, korban dari anak Agustin, putri kelas 4 SD, umur 9 tahun, saat ini sudah kami tarik dengan rumah sakit Semen. Ini tidak ada luka apa-apa, hanya ada sedikit akibat dari tekanan pisau selama 2 jam yang selalu terus menempel di anak ini.